Selamat sore Jemaat GKJ Sabda Medar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita pada minggu ini akan mengadakan persekutuan doa dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Pada hari ini, hari pertama, hari Senin 14 Desember tahun 2020, kita akan menyelenggarakan persekutuan doa hari pertama ini yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani MTH MA. Sebelumnya marilah kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah masa Advent hari ini kita sambut dengan nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 4 ayat yang pertama dan keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Yesus, ya Tuhan kami, kedatangan-Mu sungguh kami rindukan. Engkaulah tamu agung dalam rumah kami. Karenanya kami tidak hanya membersihkan rumah kami secara fisik, tetapi kami juga berupaya senantiasa membersihkan rumah jiwa kami, supaya kami layak menyambut kedatangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam rumah raga dan jiwa kami. Ya Tuhan, kami pun bersukacita Engkau menghampiri rumah kami. Rumah kami memang hanyalah rumah sederhana. Kami sangat bahagia tinggal di dalamnya, karena kami berusaha membangun dan memeliharanya dengan cinta yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya Engkau bersedia tinggal bersama kami di rumah sederhana ini. Amin. Marilah sebelum kita masuk di dalam renungan, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita nyanyikan pujian kita, yaitu dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan ketiga. Bagai hujan yang lebat
Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau saat ini kita boleh berada pada masa Advent dan Natal, dan persekutuan doa saat ini juga diselenggarakan dalam rangka masa Advent dan Natal. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan satu pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kehidupan dunia dan kami manusia yang berdosa, yang boleh kami kenal dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kalau pada masa Advent dan Natal, kami boleh bersatu hati dalam persekutuan doa. Saat ini kami rindu atas sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar dapat kami hayati dan kami lakukan. Terlebih di dalam kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan saat ini, saya ambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15 yang demikian bunyinya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa, dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita sudah berada pada minggu Advent yang ketiga, yang seringkali disebut dengan minggu Gaudete atau minggu sukacita. Karena dalam masa Advent yang ketiga, kita diingatkan untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Apa itu sukacita? Sukacita itu adalah suasana ketika hati kita itu diliputi dengan kebahagiaan, dengan kedamaian, dengan kasih dan sejahtera. Dan saya yakin setiap kita ingin supaya hidup kita itu penuh dengan sukacita. Bahkan di dalam kekristenan yang namanya sukacita itu panggilan. Paulus di dalam kitab Filipi 4 ayat yang keempat mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sukacita itu panggilan,
Sehingga Paulus dengan jelas dan tegas mengungkapkan, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu terus-menerus. Dalam kitab Galatia 5 ayat 22 juga diungkapkan, sukacita itu adalah salah satu dari buah roh. Jadi kalau orang itu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam dirinya itu akan mengalir sukacita, akan mengalir kegembiraan, akan mengalir kebahagiaan. Persoalannya mengapa sukacita itu menjadi sebuah panggilan, bahkan menjadi salah satu dari buah roh. Ya karena yang namanya sukacita itu membuat hidup kita, bahkan banyak hal yang kita hadapi itu menjadi lebih ringan, lebih nyaman, lebih enak kita jalani. Meskipun kita itu menanggung situasi yang berat, beban yang berat, kalau hati kita itu diliputi sukacita, maka hidup ini terasa lebih nyaman dan ringan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimanapun juga yang namanya sukacita itu membuat hidup kita itu lebih sehat. Amsal juga mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Apalagi kalau saat ini kita berada dalam masa pandemi. Kekhawatiran, kekhawatiran, ataupun ketakutan, kecemasan yang berlebihan itu akan menurunkan sistem imun di dalam tubuh kita. Sebaliknya, kalau hati kita itu dipenuhi dengan sukacita, maka dalam tubuh kita itu memproduksi sistem imun, membuat kita itu semakin kebal terhadap sakit penyakit. Apalagi di masa pandemi ini, sukacita harus terus kita kembangkan. Yang ketiga, bagaimanapun juga kalau orang itu bekerja dengan sukacita, kerjanya itu dengan kegembiraan, hasilnya itu juga pasti jauh lebih baik. Beda kalau kita itu bekerja dengan cemberut, keluhan, komplain sana, komplain sini, biasanya hasilnya juga tidak akan baik. Terlebih lagi, yang namanya sukacita itu selalu memberi energi di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kalau saat ini kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua dan menyambut kedatangan Tuhan 2000 tahun lebih yang lalu dalam perayaan Natal dengan sukacita, sukacita seperti apa yang sebenarnya hendak kita ungkapkan? Apakah seperti sukacitanya seorang yang dapat arisan atau tabungan? Karena ini kan bulan Desember, biasa tabungan itu kan dibuka. Apakah seperti sukacitanya seorang anak yang dibelikan mainan? Atau seperti sukacitanya seorang pekerja yang dapat promosi jabatan? Atau sukacitanya mahasiswa yang lulus ujian setelah berjuang? Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam konteks masa Advent, sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita karena pengalaman mendapatkan kelegaan. Pengalaman mendapatkan kelepasan di tengah berbagai himpitan hidup yang berat. Seperti sukacitanya para gembala. Di tengah beban hidup mereka yang berat, tantangan yang terus saja menyertai, bahkan bahaya-bahaya yang menyekitari hidup mereka, tiba-tiba gembala itu mendapatkan kabar dari malaikat yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentu saja berita yang disampaikan oleh malaikat itu memberikan kelegaan tersendiri, kelepasan tersendiri, kegembiraan tersendiri. Karena saat itu mereka memang berada di tengah himpitan yang berat, sehingga karena ada kegembiraan itu membuat mereka bergegas untuk mencari di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan. Dan mereka bersukacita bersama dengan Maria dan Yusuf
menyembah Tuhan Yesus yang lahir di dunia. Seperti halnya saat ini, sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita karena kelegaannya seseorang yang setelah dites swab, menunggu hasil swab itu dalam hatinya dak-dikduk cemas. Harap-harap cemas, nanti hasilnya apa ya? Dan betapa lega, betapa plongnya hati itu setelah mendapatkan hasil swabnya menyatakan negatif. Atau seperti kelegaan dan sukacita seorang yang setelah melalui proses perawatan karena terkonfirmasi positif COVID dan setelah dirawat sekian waktu dan melakukan tes setelah proses perawatan dan dinyatakan negatif, rasanya lega, rasanya plong, rasanya ada sukacita. Hanya persoalannya, setelah ada perasaan plong yang itu membuat sukacita, apakah kemudian sukacita itu diekspresikan dengan hura-hura yang berlebihan? Tidak. Justru karena pengalaman, pernah ada dalam himpitan, ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan yang berat yang seakan-akan tidak mampu untuk menyangganya. Dan kemudian ada jalan keluar yang memberikan kelepasan, yang memberikan kelegaan. Pengalaman ini justru digunakan untuk menata kehidupan. Untuk mengubah orientasi kehidupan kepada orientasi yang baru, tata cara baru, pola baru, dan juga kebiasaan baru. Dan bukankah ini yang disampaikan di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19 yang menandaskan Tuhan pasti datang. Kapan kita tidak tahu. Tetapi yang jelas Tuhan pasti datang, Tuhan akan menepati janjinya, Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Kedatangannya memang digambarkan seperti pencuri yang datang di tengah malam. Tetapi justru karena kedatangannya tidak kita sangka-sangka, yang jelas kedatangannya itu memberikan kelegaan kepada orang yang percaya kepadanya. Masa-masa menantikan kedatangan ini oleh kitab 2 Petrus tadi diungkapkan menjadi kesempatan yang baik supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bahkan dengan jelas ayat 14 diungkapkan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi dengan kata lain, masa penantian yang kita ungkapkan dengan sukacita karena berita dan karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus ini, justru kita gunakan untuk menata hidup, menjaga hidup, supaya kita tidak kedapatan bercacat, supaya kita kedapatan dalam keadaan baik, keadaan bersiap, keadaan kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Mari kita gunakan masa persiapan ini dengan menyatakan pertobatan yang kita ungkapkan dengan melakukan pola dan kebiasaan hidup yang lebih baik, yang mungkin kemarin gampang uring-uringan, marah-marah, komplain sana, komplain sini. Masa Advent ini menjadi masa kita lebih bersabar. Yang mungkin kemarin itu masih sering mengatakan sesuatu yang tidak benar,
Masa Advent ini menjadi masa kita untuk menjaga diri kita, menyatakan kebenaran. Yang mungkin kemarin kita masih seringkali hidup seenaknya sendiri, tidak dengan sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan. Masa Advent ini menjadi masa kita untuk menjaga kesehatan hidup kita dan menjaga kesehatan orang lain, menjaga keselamatan kita pun menjaga keselamatan orang lain di tengah masa pandemi. Mari kita ungkapkan sukacita kita, sebagaimana ungkapan sukacita para gembala dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh melalui masa Advent yang ketiga. Masa ketika kami bersiap dengan penuh sukacita menyambut kedatangan-Mu, pun merayakan kedatangan-Mu dalam perayaan Natal. Kiranya sukacita senantiasa tumbuh di dalam hati kami. Dan sukacita itu terwarna dalam keseharian kami ketika kami menghadirkan sukacita dari Allah. Dalam kami melakukan pekerjaan keseharian. Dalam kami mengembangkan relasi dengan orang yang ada di sekitar kami. Saat ini sungguh kami berdoa Tuhan untuk keberadaan kami gereja-Mu di masa kami menyambut hari Natal. Memang Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun lalu. Namun kiranya Natal ini menjadi kesempatan untuk kami terus menghadirkan sukacita Kristus bagi sesama kami lewat kebaikan hidup kami. Berkati gereja-Mu, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, bahkan di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami tetap menghadirkan sukacita Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan renungan, di mana kita menyambut Tuhan harus dengan sukacita, marilah kita juga harus bersukacita di dalam nyanyian pujian, yaitu Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi persekutuan doa pada hari yang pertama dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hari Advent ini. Jemaat majelis masih menunggu esok hari, yaitu hari Selasa tanggal 15 Desember jam 18, di mana persekutuan doa hari yang kedua akan dibawakan, atau firman-Nya akan dibawakan oleh beliau Bapak Pendeta Samuel dari GKJ Manahan. Selamat sore, semoga Tuhan melindungi kita selalu dan kita hidup dalam keadaan bahagia. Terima kasih.